saya Diego Farenje, saya kelas 11 IPA 3, hobi saya olahraga dan saya tinggal di Kembang Harum. Saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Secara struktural, artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, sedangkan secara fungsional, sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan lain-lain. 1. Membran. Membran adalah bagian yang menutupi atau membungkus sel. Terdapat dua jenis membran atau penutup luar sel, yaitu membran sel dan dinding sel. A. Membran sel. Membran sel adalah pemisah antara ekstraseluler bagian luar sel dan intraseluler atau bagian dalam sel. B. Dinding sel. Dinding sel adalah lapisan kaku dan kuat di luar membran sel yang mengelilingi beberapa jenis sel. Dinding sel merupakan ciri khas dari sel tumbuhan, beberapa jenis bakteri dan alga. Fungsi dinding sel adalah untuk memberikan kekuatan dan dukungan struktural terhadap stres mekanik dan infeksi. 2. Organel. Organel adalah komponen-komponen yang menyusun sel seperti halnya organ dalam tubuh. Organel ini sangat penting karena berguna untuk mendukung seluruh kegiatan dan fungsi sel. Organel terdiri atas A. Sitoskeleton. Sitoskeleton adalah kerangka sel. Fungsinya adalah untuk menyokong struktur sel dan organel lain pada sel. Sitoskeleton juga membentuk sentriol. Sitoskeleton terdiri dari mikrofilamen, filamen tengah, dan mikrotubulus. B. Ribosom. Ribosom adalah organel kecil, padat, dan tidak bermembran namun berperan penting sebagai tempat sintesis protein. Dalam sebuah sel terdapat banyak ribosom yang tersebar di sitoplasma dan melekat di retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma atau disingkat RE adalah organel yang berupa kumpulan kantung seperti membran. Retikulum endoplasma hanya ada di sel eukariotik. Terdapat dua jenis RE, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar terdapat banyak ribosom yang menempel dengan inti sel, sedangkan RE halus tidak memiliki ribosom. Fungsi RE kasar adalah untuk sintesis protein. Fungsi RE halus adalah untuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat-obatan. D. Badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel terikat membran yang berperan dalam sistem ekskresi sel. Bentuknya berupa kantung pipi bertumpuk-tumpuk mulai dari yang besar maupun kecil. E. Mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berperan penting dalam proses respirasi sel. Mitokondria menghasilkan energi ATP yang sangat berguna bagi kelangsungan sel. Salah satu keunikan dari mitokondria adalah memiliki DNA sendiri. F. Lisosom. Lisosom adalah organel berwujud kantong agak bulat yang dikelilingi membran tunggal. Di dalamnya terdapat enzim hidrolitik untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Fungsi lisosom adalah untuk mencerna makromolekul seperti polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleat, dan protein. G. Sentriol. Sentriol adalah organel yang berperan penting dalam pembelahan sel melalui proses yang disebut mitosis. Sentriol hanya ditemukan pada sel hewan.
Meskipun sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, tumbuhan tetap dapat melakukan pembelahan sel. Plastida. Plastida adalah organel yang menghasilkan warna pada sel tumbuhan. Fungsi plastida sangat penting karena disinilah fotosintesis berlangsung dan menghasilkan energi ATP bagi tumbuhan. Plastida terdiri dari 3 jenis, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Peroksisom. Peroksisom adalah organel mengandung protein reseptor dan yang terbungkus oleh membran tunggal yang terbuat dari lipid. Fungsi peroksisom adalah untuk menyederhanakan rantai asam lemak yang panjang melalui proses beta oksidasi. Vakuola. Vakuola adalah organel berupa rongga diselaputi oleh membran atau tonoplas yang berisi cairan seperti air, asam organik, enzim, asam amino, lipid, glukosa, alkaloid, garam mineral, asam, dan basa. Hanya saja ukuran vakuola pada sel tumbuhan sangat besar, bahkan mendominasi volume sel tumbuhan. Vakuola pada sel hewan berukuran kecil namun jumlahnya lebih dari 1. Fungsi vakuola adalah sebagai tempat penyimpanan. Inti sel. Inti sel atau nukleus adalah bagian yang menyimpan kode genetik dalam bentuk DNA. Fungsi inti sel adalah untuk mengatur seluruh kegiatan sel dan menyimpan DNA. DNA disimpan di dalam kromosom. Di dalam nukleus terdapat cairan yang disebut nukleoplasma. Inti sel hanya terdapat di dalam sel eukariotik. DNA di dalam sel prokariotik bercampur dengan sitoplasma. 3. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang berada dalam sel dan bagian luar sel organel sel. Kandungan utamanya adalah air sampai 90%. Fungsi sitoplasma adalah untuk melarutkan berbagai zat kimia dan sebagai tempat berlangsungnya beragam reaksi kimia. Sekian penjelasan saya tentang struktur sel. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.